Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Di video kedua ini pembahasan mengenai itu kesehatan. Kesehatan menyangkut dengan penyakit. Yang sehat tak mungkin kita bahas. Sekarang yang kita bahas hanya penyakit. Penyakit umum yang terjadi, sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama, penyakit MAH. Sudah kita bahas di video yang pertama kemarin. Di video yang kedua ini kita bahas penyakit asam lambung. Asam lambung, Bapak Ibu, perlu diingatkan. Bunyinya sepele, asam lambung. Tetapi tanpa kita sadari, asam lambung inilah penyebab penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak bisa ditangani dengan bijaksana. Apa saya katakan berbahaya? Di dalam penyakit asam lambung ini terdapat banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan. Bahkan berpuluh gejala yang ditimbulkan oleh asam lambung secara medis. Dari penyakit asam lambung ini bisa terdampak dua permasalahan. Yang pertama, masalah medis atau penyakit yang bisa dibuktikan secara medis. Kedua, kejiwaan atau psikologis. Jadi, alternatif yang terbaik untuk mengatasi asam lambung dengan pengobatan dua-duanya. Secara psikologis, secara pengobatan medis, ataupun pengobatan alternatif alami atau herbal. Sebelum kita menjurus kepada solusi dari masalah asam lambung, tentu saya akan menjelaskan dulu apa itu penyakit asam lambung. Apa sih sebenarnya asam lambung? Perlu ketahui. Asam lambung suatu penyakit yang berada di organ lambung kita, yang hampir sama dengan penyakit MAH tetapi berbeda posisi. Kalau penyakit MAH berada di dalam pencernaan kita, lambung kita, luka atau tuka di dalam lambung kita. Sedangkan asam lambung berada di luar lambung kita atau di atas lambung kita, yaitu berada di posisi saluran kerongkongan kita. Penyakit asam lambung, Bapak Ibu, itu sangat dahsyat. Kenapa saya katakan dahsyat? Dia bisa menyebabkan psikis kita. Dia bisa menghantam atau mengkomplikasi kepada semua organ kita. Bisa menyebabkan komplikasi bermacam-macam penyakit. Misal, sakit dada, mata rabun, sakit pinggang, sakit perut, sakit di atas pubis kita atau di bawah perut, sakit di bawah perut, sakit di dada sampai tembus ke belakang, seakan-akan kita terkena penyakit paru-paru, penyakit jantung. Banyak komplikasinya yang terjadi oleh asam lambung. Itu secara medisnya. Tapi secara psikolognya itu lebih dahsyat lagi. Bahkan saking dahsyatnya, orang yang terkena asam lambung bisa menyebabkan kematian. Dalam arti kematian bukan karena luka di dalamnya, bukan, tapi terserang psikisnya. Terserang psikisnya bisa menjadi gila, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bunuh diri misalnya. Nanti saya jelaskan kenapa bisa terjadi sedemikian.
Oke, sekarang saya jelaskan dulu satu persatu agar Bapak Ibu mengerti. Sebelum saya memberikan solusinya, obatnya, saya jelaskan dulu kenapa begitu dahsyat. Jelaskan Bapak Ibu. Kenapa tadi saya katakan penyakit asam lambung berada di luar lambung? Yaitu penyakit lambung berada di atas lambung kita. Diibaratkan ini lambung, ini saluran kerongkongan kita. Saluran kerongkongan, makanan yang masuk melalui kerongkongan, anggap saja seperti selang yang berada di kerongkongan kita sampai ke lambung. Jadi titik permasalahan asam lambung tersebut berada di atas lambung. Di atas lambung kita ini ada namanya katup lambung. Apa itu katup lambung? Ibaratkan seperti kendaraan kita, mobil atau motor, klep lambung yang bisa berfungsi membuka, menutup. Atau mungkin fungsinya bukan menutup gini ya Bapak Ibu ya, tapi lebih seperti ini. Nah, membukanya seperti ini. Fungsinya katup lambung tersebut, begitu makanan masuk ke dalam lambung, makanan telah sampai ke dalam lambung, maka katup menutup. Agar supaya asam lambung yang tadi tidak naik ke atas. Nah, katup lambung tadi itu elastisnya rusak. Elastisitasnya rusak. Bisa dikatakan otot yang berfungsi untuk membuka menutup tadi rusak. Sehingga begitu makanan masuk, naiklah asam lambung ke atas. Nah, disitulah menyebabkan berbagai macam komplikasi. Saya jelaskan. Asam lambung pada dasarnya itu sejenis cairan atau zat baik yang berfungsi di dalam lambung untuk membantu pencernaan makanan. Atau bahasa yang mudah dimengerti, melembutkan makanan sehingga terurai menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, cairan asam lambung atau zat asam lambung tersebut itu saking dahsyatnya, ada penelitian apabila besi dimasukkan ke dalam cairan asam lambung tersebut, bisa melebur atau lembut. Anda bayangkan Bapak Ibu. Kenapa cairan tersebut aman di dalam lambung? Karena di dalam lambung kita terdapat lapisan-lapisan khusus yang diciptakan Tuhan untuk pengamanan asam lambung tersebut. Tetapi di dalam lambung, apabila berada di luar lambung, contohnya saluran kerongkongan tadi tidak bisa menahan. Akibat dari katup lambung tadi bermasalah, asam lambung naik, lambat laun akan terjadi peradangan atau luka di saluran kerongkongan kita. Kalau sudah luka, tentu bakteri akan cepat berkembang di posisi luka tersebut dan semakin meradang. Akibat luka tersebut, terjadilah berbagai macam komplikasi. Di antaranya sakit atau panas terasa di saluran kerongkongan kita sampai ke pangkal kerongkongan. Sakit di dada kita karena saluran napas kita yang mengarah ke paru-paru juga teriritasi
oleh cairan tadi sehingga dada kita terasa sakit, nyeri sampai ke belakang dan menyebabkan sesak napas, batuk berkepanjangan. Banyak yang mengatakan juga orang awam, apakah saya ini kena jantung atau gimana, karena dada sakit terasa tertekan, belum tentu menjurus ke jantung. Dan kalau ke bawah bisa menyebabkan sakit pinggang seperti kena batu ginjal sampai ke bawah perut atau di atas pubis kita, seperti usus buntu mungkin, seperti itu, tetapi bukan. Jadi dampak dari asam lambung bermacam-macam secara medisnya. Bisa juga mengarah ke mata kabur, bisa juga mengarah ke kuping yang agak tuli, bermacam-macam Bapak Ibu. Kebanyakan yang kita tidak sadari, gejala asam lambung awal sesak napas. Itu secara medis, lebih dan kurangnya nanti bisa Bapak Ibu konsultasi. Itu secara medis. Kenapa saya katakan juga tadi, orang penyakit lambung bisa menyebabkan kematian, bahkan menyebabkan bunuh diri. Itu secara psikolog. Secara psikologisnya kenapa bisa terjadi? Begini Bapak Ibu. Ketika asam lambung naik, maka dia akan menekan salah satu saraf kita. Salah satu saraf kita yang berfungsi untuk mengatur psikologis kita, itu menyebabkan yang pertama ilusi. Ilusi seperti ketakutan melihat sesuatu, ketakutan mendengar sesuatu, misalnya takut mati, takut hantu, takut berbagai macam-macam. Timbul rasa khawatir di dirinya. Rasa khawatir seperti ini, khawatir ini. Dan satu lagi, saking khawatirnya, timbul berbagai macam perasaan kita. Mungkin perasaan seperti disantet, mengarah ke magic. Apakah saya diguna-guna orang? Apakah saya disantet orang? Karena kan jam-jam kambuhnya itu biasanya menjelang sore hari atau menjelang maghrib, jam 4 ke bawah sampai malam. Makanya orang awam mengatakan ini, kata orang yang berhubungan dengan magic, sore hari menjelang malam adalah jam rawan untuk proses magic tersebut atau santet tersebut. Maka seseorang yang terkena asam lambung bisa mengarah ke situ perasaannya. Histeris, salah satunya histeris, menjerit, kadang-kadang nangis sendiri. Dan bisa juga saking histerisnya seperti orang yang kerasukan. Malam tidak bisa tidur. Susah tidur, atau bahasa medisnya insomnia. Susah tidur, sulit untuk tidur tanpa sebab. Tentu orang awam yang curhat kepada yang salah, mengatakan yang histeris kerasukan. Oh, ini yang ketakutan terkena santet. Ini yang tidak bisa tidur malam terkena santet. Akhirnya berobat kepada alternatif atau kepada dukun, dan dukun mengatakan ini si Polan terkena guna-guna, ini si Polan kerasukan setan lah segala macam. Padahal tidak. Akhirnya habis uang, penyakit tak kunjung hilang. Mungkin di saat itu, di saat proses pengobatan oleh dukun tersebut, hilang karena pikirannya sesaat teralihkan oleh
mungkin jampi-jampi atau sebagai macamnya, teralihkan, sembuh untuk sesaat. Tetapi besoknya ketika dia tidak menjumpai dukun lagi, kembali lagi seperti semula, pergi ke dukun lagi, diobati lagi, merasa berkurang lagi, akhirnya begitu terus. Makanya Bapak Ibu saya katakan pengobatan asam lambung harus jalan dua. Harus diobati dulu secara psikologisnya, dan di samping itu diobati secara medis atau herbal. Kalau secara psikologis, yang paling bagus, yang paling utama, pihak keluarga. Kalau yang belum berkeluarga, dukungan dari ayah, ibu, kakak, atau keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga, dukungan dari istri atau suami. Misal, diberi semangat, diberi masukan-masukan yang baik untuk memanage atau merubah pikirannya agar semangat. Jangan orang yang telah terkena asam lambung malah diabaikan atau mungkin diberi sesuatu masukan yang malah menambah beban pikirannya. Karena salah satunya naiknya asam lambung akibat faktor pikiran yang tidak tenang. Sudah dia terkena asam lambung, tambah lagi beban pikiran, maka semakin menjadi-jadi Bapak Ibu. Jadi saya katakan pengobatan asam lambung tidak bisa diobati hanya secara obat, tetapi harus disertai dengan psikologisnya. Di samping itu mungkin ada juga orang menganjurkan datang kepada psikolog atau kepada Bapak Ustadz yang bisa meruqyah. Intinya kenapa dibawa ke ruqyah atau kepada psikolog, agar bisa membangkitkan semangat kembali. Agar bisa merubah pola pikirnya menjadi positif. Itu intinya. Bukan karena pergi ruqyah karena terkena setan ini segala macam, tidak. Tetapi untuk merubah pola pikir. Memang sepele Bapak Ibu. Saya katakan tadi, saya jelaskan dari awal, yang namanya asam lambung sebenarnya permasalahannya hanya katup lambung. Katup lambung atau klip lambung yang bermasalah, asam lambung naik, menyebabkan iritasi di saluran kerongkongan kita, dan menyebar, akibat iritasi tersebut, menyebar berbagai-bagai dampak yang terjadi. Dan yang tergawatnya saya katakan secara psikologisnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap malam tidak bisa tidur, ketakutan dengan satu hal, kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa, ilusi, tentu tanpa ada dukungan lambat laun bisa bunuh diri atau gila. Begitulah bayangan garis besar asam lambung. Apa sih penyebab? Penyebabnya katup lambung kita, klep lambung kita, atau otot yang berada di atas lambung, saluran kerongkongan kita itu melemah atau rusak. Itu disebabkan yang pertama, pola hidup yang tidak sehat. Tidak teratur. Contoh, makan, sarapan. Yang tadinya bangun pagi jam 7, jam 7.30 paling lama sudah sarapan, ini bangun jam 9, jam 10 baru sarapan. Nanti makan siang jam 2 atau jam 3. Makan malam jam 8, itu pun Indomie. Seharusnya pagi kita bangun, paling lama jam setengah 8 kita sudah sarapan. Siang jam 12, istirahat siang, kita makan siang. Malam, paling lama jam 7 malam kita sudah makan.
yang baiknya makan sebelum jam 6 sore. Itu dari segi makanan. Yang kedua, terlalu banyak minum kafein. Contoh kafein bisa Anda bayangkan. Kopi, minum coklat, grating deng, M150, pokoknya minuman-minuman yang mengandung kafein. Zaman sekarang tidak ngopi tidak keren. Padahal ngopi sih kalau ngopinya tidak pakai gula atau sedikit gula itu baik, tetapi tidak juga berlebihan. Satu hari mau 10 gelas. Bagaimana sehatnya? Yang ketiga, minum minuman yang bersoda atau mengandung soda. Yang keempat, suka minum minuman keras. Apa jenisnya minuman keras tidak usah saya jelaskan. Yang jelas minuman yang memabukkan. Itu minuman keras, bukan batu es. Es batu juga dilarang kalau berlebih. Yang kelima, stres. Akibat stres, tekanan hidup. Tentu secara psikologis kalau kita sudah stres, apalagi stres karena hutang atau karena percintaan, tentu tidak akan ada selera makan. Tidak ada selera makan, tidak ada gairah hidup. Lambat laun bakal terjadi komplikasi di dirinya. Yang paling terparah Bapak Ibu, penyebab di zaman sekarang juga kita tidak sadari. Minum minuman yang siap saji. Contoh minuman isi ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini saya ingatkan dengan tegas. Untuk minuman isi ulang, Anda bayangkan sekarang, bisa Anda bertanya kepada dokter sekarang, dokter spesialis penyakit dalam, di seluruh rumah sakit. Penyakit yang paling banyak ditangani oleh dokter, khususnya dokter penyakit dalam itu, penyakit asam lambung. Itu yang paling banyak ditangani dokter. Disebabkan tanpa kita sadari, di samping yang saya jelaskan di atas tadi, minuman kita zaman sekarang sudah sangat jarang di rumah memasak air. Kalaupun ada, bisa dikatakan sudah sangat jarang. Yang mereka minum air galon isi ulang yang dijual oleh depot-depot air. Pernah Anda berpikir air tersebut steril atau tidak? Sedangkan dimasak harus mencapai sekian derajat Celcius dan sekian lama perebusan baru bisa mati bakteri atau virus-virus yang ada di dalam air. Ini air mentah yang katanya diproses oleh saringan-saringan dan diberi sinar-sinar sehingga bakteri atau virus-virus itu mati. Yakin Anda? Air isi ulang yang harganya cuma Rp4.000 atau Rp5.000 bisa memproses itu sampai steril. Anda bayangkan kemasan botol yang ada dijual di warung-warung. Itu bungkusan 6 mili, harganya di atas 5.000-an, mungkin di atas 5.000-an, bahkan ada yang bagusnya sampai harga puluhan ribu. Ini satu galon yang berapa liter itu? Mungkin sekitar 14 atau 15 liter, harganya Rp4.000 atau Rp5.000. Dari mana, Bapak Ibu? Dan kesalahan juga satu dari dinas-dinas terkait, khususnya dinas-dinas kesehatan, sudah sangat jarang atau sudah sangat jarang sekali meninjau langsung ke depot-depot air tersebut. Bagaimana cara memproses airnya. Dan kalau mereka mengikuti prosedur bagaimana sebenarnya untuk memproses air agar bisa steril layak diminum, tidak akan bisa mereka jual di bawah 10.000 per galon. Anda bayangkan harga Aqua yang kemasan galon berapa harganya?
Makanya saya katakan yang paling banyak tanpa kita sadari sekarang terjadi oleh minuman kita yang kita konsumsi. Untuk ke depan saya harap Bapak Ibu rebuslah air agar sehat. Nah, bagaimana cara mengobati dan menangani masalah penyakit asam lambung? Saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama secara medis atau pengobatan dokter. Untuk pengobatan dokter, biasanya dokter di rumah sakit menanyakan gejalanya kepada kita. Apa yang kita rasakan? Dari gejala yang kita rasakan, dokter bisa menyimpulkan bahwa penyakit kita ini mengarah ke asam lambung atau mengarah ke penyakit emah. Kalau penyakit emah bisa tidur. Dua biasanya yang dilihat tandai oleh orang medis bahwa kita terkena asam lambung. Yang pertama sesak napas, yang kedua sulit tidur. Itu. Dan yang ketiga rasa ketakutan di diri kita. Kalau sudah ada tiga ini gejala di diri kita yang ditanyakan oleh dokter, itu bisa mengarah ke penyakit asam lambung. Atau juga dianjurkan untuk USG. Nanti di situ diketahui. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pengobatan asam lambung ini bisa sangat lama. Itu tergantung semangatnya seorang. Jarang sekali dengan hitungan minggu. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk proses pengobatan. Obat asam lambung hampir sama dengan obat emah. Mungkin ada tambahannya. Apa itu? Sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Yang pertama antasida, sejenis antasida. Yang kedua obat sejenis penghambat pompa proton atau H2. Yang ketiga sejenis antibiotik. Dan untuk tambahannya, kalau disertai mual-mual, mungkin diberi obat mual. Kalau kita ada gejala sulit tidur, maka dokter meresepkan obat tidur. Apa jenis antasida? Sudah saya jelaskan di video penyakit emah sebelumnya. Apa jenisnya obat penghambat pompa proton atau H2? Sudah juga saya jelaskan sebelumnya. Apa jenis antibiotiknya? Sudah juga saya jelaskan. Tambahannya mungkin kalau disertai mual diberikan obat mual, contohnya Donfidon atau sejenisnya. Dan tambahan lagi apabila seorang pasien sulit tidur ditambah dengan obat tidur. Mengenai harganya bisa kisaran ribuan sampai dengan ratusan ribu bahkan jutaan. Jenis obat untuk penanganan asam lambung secara medis. Itu dokter menganjurkan obat tergantung gejalanya. Tetapi kalau sudah gejalanya sudah berat, mungkin dokter menganjurkan untuk operasi. Tapi ini biasanya anjuran terakhir. Yang pertama yaitu operasi anti-reflux. Operasi ini biasanya dilakukan dengan cara laparoskopi. Apa itu? Operasi yang minim dilakukan. Operasi memasukkan alat di dalam tubuh kita bisa jadi dari samping dengan membuat irisan kecil. Tujuan dari operasi ini mengganti reflux atau katup lambung yang saya katakan tadi, atau otot lambung yang berfungsi membuka menutup lambung. Dengan memperbaiki reflux lambung ini akan menciptakan mekanisme katup baru. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Yang kedua, implantasi links
Apa itu implantasi? Apa itu implantasi links? Penanaman cincin magnet kecil yang kuat agar asam tidak naik. Itu penanganan secara medis, obat medis maupun penanganan secara darurat medis. Nah, yang selanjutnya obat alami atau herbal. Obat herbal untuk penanganan asam lambung hampir sama juga dengan obat mah tadi, yaitu bisa dengan kanji, kunyit, keritang laut yang diproses menjadi jeli atau mungkin gamat gitu. Bisa juga dengan cara jeli gamat. Selanjutnya dengan madu, serai, jeruk nipis. Yang mana sih yang lebih baik di antara obat medis dan obat herbal atau alami? Saya jelaskan, nanti Anda yang menilai sendiri. Kalau secara medis, obat-obat medis, Bapak Ibu berpikir sendiri. Obat medis yang saya katakan jenis antasida atau berbagai macamnya, itu terdiri dari berbagai harga. Mulai dari harga yang ribuan sampai dengan harga yang jutaan. Jadi dari segi harga ini kita juga bingung. Kalau kita orang yang berduit atau ekonomi kita cukup, oke. Dan untuk kita yang ekonominya sulit, bagaimana? Tentu akan timbul masalah yang lain. Tapi kembali keyakinan kita. Apalagi kalau ditangani secara operasi. Walaupun mungkin dari operasi yang saya sebutkan tadi, itu komplikasinya sangat sedikit. Tetapi kalau memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita, tentu akan sedikit banyaknya berdampak bagi tubuh kita. Untuk obat medis, tetapi tetap penyembuhannya lama. Bisa berbulan bahkan bertahun. Anda bayangkan, kalau Anda beli obat yang murah, tentu lebih lama lagi. Kalau Anda beli obat yang mahal, Anda bayangkan sendiri. Itu secara medis. Kalau secara herbal, saya juga menganjurkan kepada yang herbal karena saya juga punya pengalaman tentang itu. Tentang asam lambung. Habis uang berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta untuk pengobatan secara medis, bisa dikatakan kecewa. Sewaktu kita memakan obat, mungkin saat itu kita sembuh. Ketika obat sudah tidak kita makan, maka akan kambuh lagi. Bahkan saking gawatnya, pernah pergi ke dukun juga. Salah satu yang mengalami tadi saya katakan. Habis uang di dukun, dibilang kena guna-guna, segala macam. Ada dapat barang, temuan di rumahnya. Tetapi penyakitnya sama juga tidak sembuh. Akhirnya saya anjurkan untuk alternatif. Apa itu obat alternatif yang saya jelaskan tadi? Tapi dengan dosis yang baik dan tepat. Sebenarnya yang paling bagus itu obatnya ada dua. Untuk herbal, yang pertama gamat, yang kedua madu, serai, jeruk nipis. Kalau gamat harganya sekarang mungkin sudah mahal. Kasihan bagi saudara-saudara yang ekonominya kurang. Anjuran saya kepada madu, serai, jeruk nipis. Itu lebih bagus. Bagaimana cara pembuatannya?
nanti Anda silahkan kontak saya di nomor yang tertera. Ingat, gratis. Kenapa tidak saya jelaskan di video ini? Saya juga ingin lihat sejauh mana atau separah mana penyakit Anda. Tadi saya jelaskan pengobatan secara medis dan secara alami herbal. Untuk yang ketiga, secara kejiwaan atau psikolog. Nah, di sini Bapak Ibu yang mengidap, kalau sudah parah mengacu kepada itu, sudah sampai ke tahap rasa takut, rasa ngeri, rasa khawatir, susah tidur, mungkin kalau Bapak Ibu pergi kepada psikolog, biayanya banyak, mahal untuk konsultasi kepada psikolog. Kalau kepada alternatif atau kepada ruqyah, mungkin di sekitar Bapak tidak ada ataupun ada yang jauh, biaya ke sana mahal. Saya anjurkan yang paling baik untuk psikologis seorang yang terkena seperti saya katakan tadi, keluarga. Kalau yang belum menikah, yang paling bagus ayah, ibu, kakak, adik. Kalau bagi yang sudah menikah, yang paling bagus suami atau istri. Dan di sini juga kita sebagai orang tua, kita sebagai istri atau suami harus mengerti. Kalau tidak kita mengerti, memberi semangat kepada mereka yang terkena, jangan harap akan sembuh. Bahkan seperti saya katakan tadi, bisa berdampak kematian, bahkan bunuh diri. Jadi hati-hati dengan asam lambung. Sekali lagi saya katakan, asam lambung penyakit yang sepele, tetapi dampaknya luar biasa. Oke Bapak Ibu, mungkin segitulah yang bisa saya jelaskan. Ada mungkin kesilapan saya lupa, namanya saya manusia. Nanti silahkan di komen saja. Mudah-mudahan saya jawab. Ada yang lupa, bagaimana gejala, bagaimana kondisi, mungkin di Bapak Ibu yang mengalami gejalanya berbeda, silahkan komen di video saya. Oke, sekian sekali lagi, sekian dulu pembahasan dari saya. Lanjut ke video selanjutnya, yaitu video yang ketiga, pembahasan tentang kesehatan. Di sini tentang penyakit, yaitu penyakit diabetes atau penyakit gula. Nanti saya jelaskan dan saya beri solusi obatnya. Ingat, obat dan solusi yang saya berikan gratis. Obatnya Anda yang mencari di sekitaran Anda yang membuat, Anda yang mengkonsumsi. Tidak ada saya menyediakan obat, tetapi Anda. Saya hanya memberikan solusi. Mudah-mudahan Anda sembuh. Dan Anda jangan khawatir, sekali lagi saya katakan, konsultasi kepada saya gratis. Jangan lupa bahagia. Sekian dari saya.